Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para peserta diklat. Nama saya adalah Endang Naniningsih. Lahir tahun 1967. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya sampaikan safety induction di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pastikan seluruh meja yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dalam keadaan bersih, tidak berdebu, tidak ada air di dekat alat elektronik seperti HP, komputer, laptop, dan lain-lain. Pastikan jaringan internet ataupun kuota tetap ada dan terhubung, dan pastikan letak kabel-kabel yang terhubung dengan laptop atau komputer aman apabila tiba-tiba akan beranjak dari tempat pembelajaran. Perhatikan kondisi lingkungan sekitar. Hindari gangguan suara yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Apabila terjadi kebakaran kecil di sekitar tempat peserta belajar, segera ambil apar terdekat yang biasanya diletakkan di dekat pintu keluar yang digunakan untuk mematikan sumber api yang kecil. Apabila api tidak dapat segera dipadamkan, segera keluar dan meminta bantuan di lingkungan sekitar. Apalagi jika api semakin membesar, segera hubungi dinas pemadam kebakaran terdekat. Yang terakhir adalah saat ini kita tidak sedang ada simulasi atau keadaan gawat darurat. Apabila nanti terjadi kebakaran atau gempa, maka segera untuk menyelamatkan diri, keluar ruangan, ikuti jalur evakuasi untuk menuju titik kumpul teraman di sekitar lokasi peserta berada. Materi kali ini adalah kebijakan manajemen. Kebijakan manajemen sangat penting, sangat dibutuhkan oleh seluruh pegawai, terutama oleh perusahaan yang akan berdiri untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan. Materi kebijakan manajemen ini akan merujuk pada standar kompetensi nasional pada skema human capital dengan kode UNI M70100100101, yaitu merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi organisasi. Di dalam unit kompetensi ini, kita harus memahami tentang kompetensinya yang tercakup di dalam elemen kompetensi. Elemen kompetensi yang terkait dengan merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi organisasi adalah mengidentifikasi strategi usaha yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan SDM. 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan SDM sesuai bisnis dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, persetujuan pimpinan organisasi terkait strategi dan kebijakan pengelolaan SDM. Di dalam kaitannya dengan kompetensi ini, pembahasan tentang kebijakan manajemen akan membahas tentang visi, misi, strategi perusahaan. Kemudian, faktor-faktor eksternal internal yang mempengaruhi pengelolaan SDM. Selanjutnya adalah isu pengelolaan SDM. Di dalam menentukan sebuah kegiatan, pasti harus melakukan suatu perencanaan terlebih dahulu.
Sebuah organisasi dalam mewujudkan tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Perencanaan SDM merupakan strategi SDM yang melibatkan pengambilan tujuan organisasi dan menerjemahkannya ke dalam suatu kebijakan yang konsisten dan terpadu dalam proses pembentukan dan pengelolaan karyawan. Perencanaan SDM adalah suatu proses manajemen di dalam menentukan pergerakan SDM dari posisi yang diinginkan di masa depan. SDM sendiri adalah seperangkat proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer SDM dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Kita tahu bahwa visi adalah pandangan atau rencana dalam jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Sedangkan visi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan dan membantu perusahaan dalam menentukan arah mana yang harus dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Sedangkan strategi organisasi adalah kebijakan dari organisasi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dan visi misi strategi organisasi merupakan tolok ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan. Sehingga dalam praktiknya perusahaan memiliki dasar dalam membuat kebijakan atau aturan untuk kepentingan perusahaan dan karyawan. Apakah visi dan misi itu penting bagi perusahaan? Tentu saja, visi dan misi itu sangat penting bagi perusahaan, di mana visi dan misi dapat memberikan standar kerja yang optimal, membuat karyawan merasa pekerjaannya lebih bermakna, meningkatkan semangat kerja dan komitmen, memastikan tujuan dasar dari sebuah perusahaan, menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya, sebagai pedoman bagi karyawan dalam bekerja. Yang terakhir, visi dan misi menjadi sarana di dalam pengambilan keputusan perusahaan. Lalu, mengapa visi dan misi penting bagi organisasi? Setiap organisasi pasti memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, untuk mencapai tujuan organisasi, tim manajemen perusahaan bergabung, membuat kelompok departemen di dalamnya, dan melakukan pengelompokan dan deskripsi kerja untuk mendukung secara penuh tercapainya visi misi organisasi. Selanjutnya, di dalam merumuskan visi dan misi, kita memiliki kriteria. Kriteria ini adalah bahwa visi dan misi harus menjadi penyemangat, ambisius, bersifat persuasif, unik, dan menggambarkan sebuah perusahaan yang idaman, mudah untuk dipahami dan dimengerti, mampu menjelaskan arah dan tujuan, dan mampu menjadi panduan yang strategis, taktis, dan sistematis. Contohnya adalah PT Kereta Api. PT Kereta Api memiliki visi dan misi. Visinya menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dan memiliki misi. Yang pertama, menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga, memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur. Infrastruktur penting yang terkait dengan transportasi. Jadi jelas bahwa rumusan membuat visi dan misi harus sebagai penyemangat, ambisius, bersifat persuasif, unik, idaman, dipahami, dimengerti, menjelaskan arah dan tujuan, dan mampu menjadi panduan yang strategis
taktis dan selanjutnya adalah faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi di dalam pengelolaan SDM. Faktor eksternal adalah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Kedua, keragaman tenaga kerja. Yang ketiga adalah globalisasi. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima, perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga. Yang keenam adalah kekurangan tenaga kerja yang terampil. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi dalam pengelolaan SDM, yang pertama adalah posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif, fleksibilitas, pengurangan tenaga kerja, tantangan restrukturisasi bisnis kecil atau anak perusahaan, kemudian budaya organisasi, teknologi organisasi, dan dukungan serikat pekerja. Selanjutnya, setelah merumuskan visi dan misi, maka tim manajemen secara bersama mengaplikasikannya dan menjadikannya sebagai budaya perusahaan. Contohnya, kereta api memiliki budaya perusahaan yaitu akhlak yang selaras dengan budaya perusahaan dari BUMN, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian, strategi dan kebijakan pengelolaan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang pertama adalah perencanaan dan analisis SDM. Yang kedua adalah kesetaraan kesempatan kerja. Yang ketiga, perekrutan pekerja. Yang keempat, pengembangan SDM. Yang kelima, kompensasi dan keuntungan atas implementasi strategi kebijakan. Yang keenam adalah kesehatan dan keamanan pekerja. Ketujuh, program pensiun bagi pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Contoh strategi kebijakan yang ada di kereta api, yaitu pada saat kita melakukan kebijakan pengoperasian suatu kereta api. Di dalam melakukan pengoperasian suatu kereta api harus melalui perencanaan produksi yang tertuang di dalam grafik perjalanan kereta api. Di dalam membuat produksi atau KPK, grafik perjalanan kereta api, akan memuat unsur-unsur prasarana, yaitu jalan rel, jembatan, persinyalan, RAA, sarananya, lokomotif, kereta gerbong, dan KRL, kemudian fasilitas pendukung, ada depo, stasiun, balai yasa. Yang tidak kalah penting adalah SDM, keuangan, dan komersial. Di dalam pengoperasian KA, harus merujuk pada aturan atau perintah sesuai dengan regulasi dari pemerintah maupun dari perusahaan yang tertuang di dalam peraturan dinas. Di dalam pengoperasian suatu KA akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal agar pengoperasian suatu KA datang tepat. Proses pengoperasian suatu KA akan dievaluasi di dalam perjalanan kereta apinya melalui sistem yang sudah ada, yaitu sistem operasi kereta api atau disingkat SIPOKA, guna untuk mengevaluasi pengoperasian suatu KA agar apabila terjadi kekurangan, gangguan, atau yang terkait kelancaran pengoperasian KA dapat diberikan masukan untuk rencana produksi atau GPK selanjutnya. Itu adalah salah satu strategi kebijakan PT Kereta Api Indonesia. Di dalam strategi dan kebijakan pengelolaan SDM terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan. Kedua, memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan. Yang ketiga, membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat.
Yang keempat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi atau SOP-nya. Yang kelima, memudahkan di dalam melakukan koordinasi antar bagian organisasi. Yang keenam adalah membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang ketujuh, meminimumkan suatu pekerjaan yang tidak pasti. Yang kedelapan adalah menghemat waktu, usaha, dan dana. Sedangkan kelemahannya yaitu pekerjaan yang tercakup di dalam perencanaan terkadang berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan. Dan perencanaan cenderung menunda kegiatan karena ada yang lebih penting atau darurat. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, terkadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah adalah pada saat masalah tersebut terjadi. Selanjutnya adalah isu pengelolaan SDM di dalam implementasi strategi kebijakan organisasi. Isu-isu yang ada di dalam pengelolaan SDM ada 5. Yang pertama, terbatasnya SDM dengan skill tertentu. Retensi SDM suatu organisasi, pengembangan SDM suatu organisasi, perkembangan teknologi organisasi, pengembangan desain organisasi baru. Kemudian, naskah dari strategi dan kebijakan pengelolaan SDM harus didokumentasikan dan memiliki manfaat. Maka manfaat yang bisa kita ambil pada saat kita mendokumentasikan strategi dan kebijakan perusahaan atau pengelolaan SDM ada 6. Yang pertama adalah aspek administrasi, memiliki nilai identitas tanggal masuk atau keluar serta data akses. Yang kedua adalah aspek hukum, di mana dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Yang ketiga adalah aspek pendidikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah aspek penelitian untuk kepentingan penelitian dan pengembangan perusahaan. Yang kelima adalah aspek ekonomi sebagai penentu pembayaran atas dana yang dikeluarkan saat melakukan implementasi strategi kebijakan pengelolaan SDM atau perusahaan. Aspek yang keenam adalah manajemen. Di sini dapat melaporkan atau menyusun program pelaksanaan keputusan pimpinan. Jadi, kesimpulannya di dalam materi kebijakan manajemen adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, tim manajemen bergabung membuat kelompok departemen dan melakukan pengelompokan deskripsi kerja untuk mendukung secara penuh tercapainya visi dan misi. Yang kedua, tujuan integrasi sistem untuk menciptakan proses prediksi SDM yang muncul dari perencanaan strategi dan operasional secara kuantitatif. Yang ketiga adalah perencanaan SDM harus disesuaikan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam memfasilitasi keefektifan organisasi dapat tercapai, di mana proses pengelolaan SDM dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, memiliki kelebihan dan kelemahan yang sangat berpengaruh tercapainya strategi dan kebijakan dalam mewujudkan visi misi perusahaan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi para peserta. Apabila para peserta belum memahami apa yang saya sampaikan, dapat bertanya atau langsung menghubungi saya di nomor PA 081394101093. Pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia. Tetap semangat dan berkarya. Tetap jalankan protokol kesehatan. Dan salam 3M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.